Shalom, salam dalam kasih Kristus. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, kondisi yang selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan begitu besar kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Pada saat hari ini, saya sangat bersyukur karena boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Pada saat hari ini kami ingin merenungkan, ingin mempelajari secara bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu yang terdapat dalam kitab Yunus Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, agar firman-Mu boleh berbuah dan bertumbuh secara bersama-sama dalam kehidupan kami. Urapi kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan tuntun kami dalam pengharapan yang penuh kepadamu. Kiranya kami boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dan kami mohon tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kitab Yunus dari pasal 1 sampai pasal yang keempat yang diperhadapkan kepada kita pada saat hari ini, saya mengambil suatu tema pembahasan khotbah, yaitu menjadi pribadi yang berkomitmen. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai suatu komitmen, komitmen itu selalu berhubungan dengan refleksi dari karakter yang kita miliki. The commitment we have reflects our character. Komitmen yang kita miliki adalah pencerminan dari diri kita sendiri. Dan untuk tingkatan dari komitmen itu sendiri ada 4 tingkatan, yaitu low, average, high, dan maksimum. Tingkat terendah, rata-rata, tingkat sedang atau tinggi, dan tingkat yang paling tinggi. Itu semua tergantung bagaimana cara kita mengolah komitmen itu dan mempertahankan serta mempertanggungjawabkan komitmen itu dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menggambarkan karakter kita melalui komitmen yang kita miliki. Saudara-saudara terkasih, komitmen menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita kaitkan dengan teks atau nas yang diperhadapkan kepada kita dari Yunus pasal yang pertama sampai yang keempat ini, kita dapat melihat begitu besar rencana Tuhan atas kehidupan kita umat manusia. Dan hal itu dimulai dari peristiwa pengadilan yang ingin Tuhan lakukan terhadap penduduk di Niniwe. Kita tahu bahwa penduduk di Niniwe dalam kitab Yunus, mereka melakukan suatu tindakan kejahatan yang melawan dari hukum Taurat Tuhan. Mereka melakukan tindakan yang jauh dari hukum Taurat Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memiliki rencana untuk mengadili mereka. Tapi tahukah saudara, jikalau setelah peristiwa yang terjadi dalam kitab Yunus tersebut, kita melihat begitu besar kasih Tuhan akan umat manusia. Tuhan mengubah rencananya bagi penduduk di Niniwe. Ia tidak jadi untuk meluluh lantahkan penduduk di Niniwe. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan pengampunan. Yang awalnya Tuhan menyediakan Yunus untuk menjadi perentaraan pengabulan nubuatnya, kini Tuhan mengubah rutenya menjadikan Yunus sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kitab Yunus memberikan suatu peristiwa gambaran tangan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan umat manusia, sehingga keistimewaannya dalam teks nas ini terpancarkan ketika Tuhan bertindak melalui Yunus atas kehidupan penduduk Niniwe. Nah, untuk sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kitab Yunus ini dasarnya dikarang oleh Nabi Yunus itu sendiri, dan diperkirakan juga ditulis oleh Nabi Yunus yang telah mendapatkan karunia dari Tuhan. Dan kitab Yunus ini diperdengarkan kepada penduduk Niniwe pada saat hari itu, karena Tuhan ingin memperluas pekerjaan tangannya melalui Yunus, dan itu adalah nubuat Tuhan untuk penduduk di Niniwe. Tetapi tidak hanya itu saudara-saudara, konteksnya adalah untuk semua bangsa, untuk menjadikan semua bangsa itu sadar bahwa rencana Tuhan itu pasti dalam kehidupan umat manusia. Kitab Yunus ini diperkirakan juga ditulis setelah masa pembuangan, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi
pada pemerintahan Raja Yerobeam. Raja Yerobeam ini kita tahu bahwa ia adalah raja orang Israel, atau lebih tepatnya konsep raja bagi orang Samaria. Saudara-saudara terkasih, hal yang ingin saya tekankan adalah teks Yunus ini tidak diperuntukkan untuk menghukum atau tidak menyajikan tentang gambaran pengadilan Tuhan atas umat di Niniwe. Bukan untuk mengadakan suatu nubuat Tuhan atas penduduk di Niniwe, itu tidak. Tetapi lebih tepatnya ingin menunjukkan hubungan Tuhan dengan nabinya yang mendapat mandat langsung dari Tuhan, yaitu Yunus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, berita tentang Nabi Yunus ini menjadi refleksi tentang komitmen yang benar-benar terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dimulai dari peristiwa ketika Tuhan menginginkan agar Nabi Yunus untuk melakukan apa yang menjadi nubuat dan keinginannya, yaitu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas penduduk Niniwe. Bukannya berangkat ke Niniwe dan menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan atas kehidupannya, Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Apakah itu yang dinamakan dengan komitmen, saudara? Mengingkari janji yang telah dibuat dengan Tuhan? Tidak, itu adalah hal yang salah besar. Namun Tuhan tidak pandang hina Yunus. Tuhan tidak menganggap bahwa Yunus, aku akan menghakimi kamu dengan penuh keadilan pada saat hari ini. Tidak. Melainkan Tuhan selalu panggil Yunus untuk tetap mengikuti apa yang menjadi rancangan tangan Tuhan atas kehidupannya. Kehendak Tuhan tetap dinubuatkan melalui Nabi Yunus. Namun melalui segala peristiwa yang terjadi karena kesalahannya, Yunus menyadari bahwa ia harus mengakui kelemahannya dan memohon untuk pengampunan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Yunus, dan Tuhan berfirman kepada Yunus, sehingga pada saat itu Yunus dimuntahkan oleh ikan paus tersebut, dan Yunus kembali ke posisi di mana ia menjadi perluasan pekerjaan tangan Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh Yunus karena nubuat tangan Tuhan yang memberi peringatan kepadanya menyadarkan diri Yunus bahwasanya Tuhan memang memilih ia untuk menjadi perluasan pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus konteksnya pada saat itu adalah penduduk di Niniwe. Sehingga kembali lagi Tuhan merancangkan tindakan tangannya terhadap Yunus, yaitu Tuhan berfirman kepada Yunus untuk Yunus dapat mendorong orang Niniwe supaya bertobat. Itu adalah mandat Tuhan kepada Yunus. Namun setelah Yunus menyelesaikan apa yang menjadi mandat Tuhan, ia mengalami kebimbangan perasaan atau pergejolakan perasaan yang tidak teratur. Tuhan memberikan kesadaran bagi Yunus dengan mengerjakan suatu tindakan yang membuat Yunus mengerti apa itu kasih terhadap sesama. Bahwasanya kasih bukanlah memusnahkan, tetapi kasih adalah mempersatukan dan mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan, serta membentuk suatu circle komunitas yang secara bersama-sama mengagungkan, memuliakan, serta menanamkan komitmen untuk Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai komitmen, saudara-saudara, berkomitmen artinya kita dapat melawan apa yang menjadi tolak balik atau apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Memang berkomitmen itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Bahkan Nabi Yunus sekalipun memiliki penolakan dalam dirinya. Itu sebelum ia mengenal panggilan Tuhan. Tetapi setelah ia mengenal panggilan Tuhan, ia kemudian memiliki komitmen yang teguh dalam dirinya. Itulah yang harus kita miliki sebagai umat manusia. Penolakan pasti akan selalu ada, karena penolakan itu adalah perasaan manusiawi kita yang sering kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi saudara ingat, kita harus memiliki pedoman dalam kehidupan kita, bahwasanya kita harus memiliki kekokohan iman dan kita harus memiliki penguasaan diri, sehingga kita bisa menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita dapat mengerti apa itu sebenarnya komitmen yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai merasa lemah, ketika kita mulai merasa jatuh, berusahalah untuk memperkuat karakter diri kita. Karena karakter diri kita adalah mencerminkan kepercayaan kita buat Tuhan.
Berkomitmen artinya kita tidak mengingkari, tidak melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan dan diri kita. Oleh karena itu kita harus sadar terhadap tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena itu komitmen memiliki kualitas kehidupan rohani yang sangat penting untuk menjamin kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, melalui peristiwa komitmen yang dialami oleh Nabi Yunus dan ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini, ada 3 hal penting yang menjadi pedoman dari mengapa kita harus menjadi pribadi yang berkomitmen untuk membentuk kehidupan rohani yang berkarakter di dalam Tuhan, secara khusus dalam kehidupan kita di masa sekarang. Yang pertama adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, kita tidak mengingkari apa yang telah menjadi panggilan Tuhan atas diri kita. Kita menerima apa yang menjadi tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita sadar bahwa Tuhan memerlukan kita untuk perluasan pekerjaan kehendak-Nya. Dan oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Diri kita bukanlah milik dunia, dan diri kita bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi diri kita adalah milik Tuhan. Maka dari itu tumbuhkan kesadaran diri yang berkarakter di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada seluruh rancangan tangan Tuhan, sebab penentuan ada dalam nubuatnya. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Kebenaran yang kedua yang menekankan mengapa kita harus menjadi pribadi yang berkarakter adalah supaya hidup kita dipenuhi oleh rasa syukur. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti bahwa di dalam masa kesukaran, Tuhanlah yang hanya bisa menolong kita. Di dalam kesesakan kita, hanya Tuhanlah yang mampu mengangkat kita untuk kita boleh menerima penghiburan. Ketika kita lemah, yakinlah bahwa di dalam doa yang kita lantunkan buat Tuhan, di dalam mazmur yang kita sampaikan buat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Karena kepercayaan kita seutuhnya berada di dalam Tuhan. Dan kekuatan utama kehidupan kita adalah Tuhan yang menjadi faktor penentu dan raja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Kebenaran ketiga yang menekankan pentingnya kita untuk memiliki kehidupan yang berkomitmen di dalam Tuhan adalah supaya kita menjadi pribadi yang setia dan dapat menerima seluruh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga karakter kehidupan rohani yang dipenuhi oleh kasih dapat bertumbuh dalam kehidupan kita umat manusia. Dan dalam hal itu, kita harus menjadi saksi yang menyampaikan kebenaran firman Allah serta Tauratnya dalam kehidupan umat manusia dengan bersaksi dan bersekutu serta melayani. Kemudian kita harus meninggalkan seluruh dosa dan kesalahan serta belajar untuk memproses diri kita ke arah yang lebih baik. Dan pada akhirnya kita bisa untuk mengendalikan diri kita di dalam perbuatan kita di dunia, dan kita dapat menjadi pelaku kehidupan rohani yang berkarakter, yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan melalui kita terang kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan. Karena itulah mandat kita sebagai umat manusia, dan komitmen kita kepada Tuhan adalah kita mendengarkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sekarang ini, komitmen menjadi hal yang penting bagi kita. Karena komitmen itu yang memampukan kita untuk memahami diri kita sendiri di dalam membentuk kehidupan rohani yang kokoh serta berkarakter di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memproses diri kita supaya kita bisa melakukan atau kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita mengalami suatu kesalahan dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat kesalahan, kita harus dapat belajar dari kesalahan tersebut untuk kita memperbaiki diri kita.
Dan saudara-saudara perlu diketahui bahwa dengan komitmen kita menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang penuh kasih, mau berusaha dan selalu bersyukur. Oleh karena itu, kehidupan kita dalam komitmen kita harus seimbang. Bagaimana cara kita bisa berdampak dalam kehidupan kita di dunia, itulah yang harus menjadi tujuan kita. Kita harus bisa menjadi perluasan pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita sesama umat manusia. Jadilah berkat, jadilah orang yang berkarakter, dan jadilah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena itulah yang mencerminkan dirimu dalam komitmen yang kamu pegang. Our self-commitment can be formed when we accept ourselves and understand that behind God's plan there is always a purpose. Komitmen diri kita dapat terbentuk apabila kita sudah menerima diri kita sendiri dan mengerti bahwa di balik rencana Tuhan selalu terselip tujuan. Usahakan dirimu untuk menjadi orang yang berkomitmen di dalam mandat yang kamu emban, di dalam tanggung jawab yang kamu pikul. Demikian kebenaran firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless.